says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Julius Robert Oppenheimer lahir pada 22 April 1904 di New York City dari keluarga Yahudi kaya keturunan Jerman. Sejak muda, Oppenheimer menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam sains. Ia belajar di Harvard University, kemudian melanjutkan ke studi fisika teoritis di Universitas Göttingen, Jerman, di bawah bimbingan fisikawan ternama Max Born. Di sana, ia meraih gelar PhD dan mulai dikenal sebagai pemikir brilian dalam dunia fisika kuantum. Tahun 1930, ia mengajar di Caltech dan UC Berkeley dan aktif dalam komunitas akademik Amerika. Di waktu yang sama, ia juga mendukung gerakan anti-fasis dan terlibat dengan beberapa organisasi berhaluan kiri, sesuatu yang kelak akan menimbulkan masalah politik serius baginya. Saat Perang Dunia II meletus, dunia sains dikejutkan dengan potensi senjata nuklir. Setelah para ilmuwan termasuk Albert Einstein dan Leo Szilard memperingatkan pemerintah AS bahwa Nazi Jerman mungkin sedang mengembangkan bom atom, Presiden Roosevelt membentuk sebuah proyek rahasia bernama Proyek Manhattan. Tahun 1942, Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur ilmiah proyek ini. Ia memimpin pembangunan laboratorium di Los Alamos, New Mexico, tempat di mana senjata nuklir pertama dikembangkan. Puncaknya terjadi pada 16 Juli 1945. Satu uji coba nuklir pertama yang diberi nama Trinity berhasil dilakukan. Melihat ledakan tersebut, Oppenheimer teringat pada kutipan dari kitab Bhagavad Gita. Now I am become death, destroyer of all. Beberapa minggu kemudian, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, mengakhiri Perang Dunia II namun menewaskan ratusan ribu jiwa. Pasca perang, Oppenheimer mengalami refleksi etis mendalam atas hasil karyanya. Ia menyatakan, "In some sort of great sense, which no vulgarity, no humor, no statement can quite extinguish, the physicists have known sin." Sebagai Ketua General Advisory Committee di bawah United States Atomic Energy Commission, Oppenheimer berusaha mempengaruhi arah kebijakan nuklir. Ketika Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya pada tahun 1949, pemerintah Amerika mulai mengupayakan pengembangan hidrogen bom, senjata yang daya hancurnya berkali-kali lipat dari bom atom. Namun, Oppenheimer secara tegas menolak pengembangan senjata tersebut. Ia menyebut sebagai weapon of mass extermination. Ia menilai bahwa senjata ini tidak memiliki nilai militer strategis dan hanya mempercepat potensi kehancuran umat manusia secara total. Penolakan Oppenheimer terhadap hydrogen bomb dikombinasikan dengan afiliasi politik masa lalunya, menyebabkan kecurigaan di tengah atmosfer paranoia era McCarthyisme pada tahun 1954. Ia menjadi subjek dari hearing keamanan nasional yang bernuansa politis. Meski tidak terbukti melakukan spionase, izin keamanan dicabut dan ia secara efektif dikeluarkan dari lingkaran pembuatan kebijakan strategis. Dalam sebuah pertemuan dengan Presiden Truman, Oppenheimer mengungkapkan perasaan bersamanya. "Mr. President, I feel I have blood in my hands." Presiden Truman yang tidak simpatik kemudian menyebut Oppenheimer sebagai a crybaby scientist dan menolak untuk bertemu dengannya lagi. Setelah diasingkan dari pandang publik, Oppenheimer kembali ke dunia akademik dan menjabat sebagai Direktur Institute for Advanced Study di Princeton. Ia menulis dan berbicara mengenai filsafat sains, tanggung jawab etis ilmuwan, dan arah masa depan manusia era nuklir. Tahun 1963, Presiden Lyndon B. Johnson menganugerahkan Oppenheimer Enrico Fermi Award sebagai bentuk rehabilitasi simbolis atau kontribusinya yang luar biasa dalam sains dan pertahanan nasional. Robert Oppenheimer wafat karena kanker tenggorokan pada 18 Februari 1967 dalam usia 62 tahun. Oppenheimer dikenal sebagai figur ambivalen, seorang ilmuwan jenius yang membuka gerbang menuju era nuklir, namun kemudian menjadi penentang utama dari ciptaannya sendiri. Ia menjadi simbol peringatan bahwa pencapaian ilmiah yang luar biasa, tanpa pertimbangan moral yang mendalam, dapat mengakibatkan konsekuensi yang melampaui imajinasi. Kisah Oppenheimer mengajarkan kita bahwa sains tidaklah bebas nilai, dan bahwa pengetahuan tanpa kebijaksanaan dapat menjadi alat penghancur, bukan pembebas.